Shalom semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Handi Hendrawan dan Pendeta Ellen Wijaya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan yang kedua, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada GKNS Fajar Kemuliaan, ulang tahun yang ke-22. Kiranya Tuhan terus membawa gereja GKNS Fajar Kemuliaan ini menjadi berkat sesuai dengan namanya, Fajar Kemuliaan, yang membawa kemuliaan Tuhan dimanapun jemaat berada dan dimanapun gereja ini ditempatkan Tuhan, terus bersinar untuk membawa kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih buat kesempatan ini. Hamba-Mu boleh Tuhan Yesus menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh umat-Mu di GKNS Fajar Kemuliaan ini. Kiranya firman yang disampaikan menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Dan kiranya kami boleh menjadi umat Tuhan yang takut akan Tuhan dan yang selalu setia Tuhan dalam segala hal Tuhan, dalam senang maupun susah Tuhan. Kami terus percaya dan berjalan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang sangat baik. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru untuk menyampaikan firman-Mu dengan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, seringkali dalam kehidupan kita ini nggak suka dengan yang namanya badai atau boleh dikatakan masalah. Tetapi Alkitab seringkali mencatat bagaimana Tuhan itu seringkali memakai badai itu untuk memberikan suatu pelajaran bagi kita. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang yang namanya badai yang Tuhan pakai untuk membuka mata kita. Nah, saya mengajak kita semua, mari kita baca di dalam Markus yang keempat ayat 35. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuk laut taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Pasal 5, lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berkatalah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Demikianlah seterusnya, Bapak Ibu bisa lanjutkan nanti pembacanya di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di sini ayat ini bercerita bagaimana Tuhan Yesus itu membawa murid-muridnya pada hari yang dikatakan pada waktu itu hari sudah petang. Nah, Bapak Ibu kalau membaca di kamus, arti kata petang itu adalah arti hari yang sudah sore, yang kurang lebih itu sekitar jam 5 sampai jam 6 ya, atau mungkin jam 4 sampai jam 6. Artinya hari yang sudah sangat tanggung, hari yang sudah mau malam, hari yang sudah mau gelap. Nah,
tiba-tiba Yesus berkata kepada muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, murid-muridnya itu mengikuti gurunya karena dia adalah rabi. Mereka katakan kamu adalah guru, dan mereka adalah murid karena ketaatan mereka ikut saja untuk pergi ke seberang. Nah, begitu juga dengan kita. Seringkali kita berpikir kadang-kadang waktu itu adalah sangat tanggung sekali, karena waktu petang itu biasanya orang sudah siap-siap kantoran, sudah mau selesai, jadi siap-siap untuk pulang ke rumah. Jadi kayaknya ya itu bagusnya waktu itu bukan lagi untuk melakukan kegiatan, tetapi itu adalah persiapan untuk beristirahat. Tetapi tidaklah dengan Yesus. Waktu yang begitu rupa yang dikatakan sudah sangat petang itu sudah mau gelap, justru waktu itu juga dimanfaatkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajak murid-muridnya ke seberang. Nah, kalau Bapak Ibu lihat peta bagaimana orang-orang Yahudi itu biasanya mereka itu tinggalnya sesama dengan orang Yahudi. Mereka jarang campur dengan orang-orang luar karena dianggap orang tidak bersunat, orang-orang yang di luar daripada kaum mereka. Jadi seberang itu adalah Gerasa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus, yang dimaksud oleh Alkitab membawa mereka ke seberang, di mana di situ kita tahu seberang itu ternyata cuma ketemu dengan satu orang yang kerasukan jiwa, kerasukan roh jahat, yang jiwanya terganggu dan akhirnya namanya ditukar dengan babi. Ada ribuan babi yang harus terjun ke danau dikatakan, cuman untuk satu jiwa. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan, murid-muridnya itu dibawa oleh Tuhan Yesus untuk pergi ke seberang tempat yang mereka nggak pernah pergi. Bahkan kalau mereka sendirian, mereka tidak mungkin ke sana. Tetapi karena gurunya di waktu yang tanggung, dia mengajak murid-muridnya untuk pergi, dan ternyata cuman untuk ketemu satu orang yang kena gangguan jiwa. Jadi lihat bagaimana di pemandangan Tuhan satu jiwa itu sangat berharga sekali. Yang kita pikir orang ini kurang berharga, orang ini cuman orang-orang yang gini kurang ada gunanya. Kita tuh mau kalau perlu kita menyelamatkan, kita membawa jiwa-jiwa orang-orang yang yang kita bilang kelas kakap punya. Tetapi tidak dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus justru membawa murid-muridnya pergi ke seberang, cuman ketemu dengan satu orang yang kena gangguan jiwa, lalu kemudian orang itu dilepaskan, orang itu menjadi waras, menjadi sehat kembali. Bahkan orang itu mau ikut Yesus. Yesus bilang, tidak, kamu diam di kaummu supaya kamu menjadi saksi. Dan sejarah kekristenan mencatat bagaimana orang inilah yang pergi ke kota namanya Dekapolis, yang dalam bahasa Alkitabnya itu namanya Bethshan. Dan di situ banyak sekali orang dimenangkan dan ada gereja Tuhan. Itu akibat daripada satu orang yang gangguan jiwa diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bayangkan, karena satu jiwa bagi Tuhan sangat berharga. Waktu yang sangat tanggung sekali dipakai oleh Tuhan Yesus untuk membawa jiwa ini. Tapi lihatlah kemudian apa yang terjadi. Ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai dengan air. Saudara, mereka nggak nyangka waktu mereka ikut Yesus, beserta dengan perahu yang lain, lalu kemudian mungkin mereka bilang, guru, kamu sebaiknya istirahat saja, kami ambil alih, biarlah kamu istirahat. Lalu mereka berjalan, saudara, di tengah danau itu untuk pergi ke seberang. Dan ternyata Alkitab katakan, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Kalau Alkitab bilang taufan itu biasa, maka ditulis maka mengamuklah taufan. Tetapi kalau ada taufan sangat dahsyat, berarti ini taufan yang sangat luar biasa, saudara. Taufan ini mengamuk, lalu mulai dikatakan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Mengamuklah taufan yang membuat murid-murid semua panik. Dan Yesus pada waktu itu kita tahu sedang ada di buritan kapal, sedang istirahat. Nah, seringkali dalam kehidupan ini juga begitu. Waktu kita ikut Tuhan, lalu kita berjalan, waktu sudah menjadi suatu kebiasaan, kita pikir ya ini maksudnya seperti suatu rutinitas, di mana kita bilang kita sudah mengetahui hal ini, jadi biarlah kita yang kendalikan ini, Tuhan istirahat saja.
Dan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba badai itu datang, sama seperti hari ini. Siapa yang menyangka di mana kita ini sekarang ibadah nggak bisa tatap muka. Kita ibadah sekarang ibadah online, dan sudah bagi kami di Batam sudah hampir memasuki 7 bulan tidak ketemu dengan jemaat tatap muka. Nggak pernah terpikirkan badai seperti ini yang mendatangkan bukan cuma nggak bisa pelayanan jemaat, tetapi ekonomi dan segala sesuatunya. Bahkan sekarang Indonesia masuki masa resesi karena secara berturut-turut 2 kuartal ekonomi kita itu mengalami penurunan. Jadi ini suatu yang membuat ini orang-orang kita ini dihantam oleh badai, sama seperti kejadian murid-murid ini. Tiba-tiba mengamuklah badai, dan itu membuat murid-muridnya itu menjadi panik. Dikatakan ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Bapak Ibu perhatikan, ini murid-muridnya jalan di dalam sebuah kapal, dan di kapal itu ada Tuhan Yesus. Ya, sama seperti hidup kita. Kita jalan, kita tahu ada Yesus dalam hidup kita. Lalu kapal itu jalan. Tapi tiba-tiba Tuhan izinkan ada badai yang begitu besar yang menghantam kapal sehingga kita pikir kapal itu akan tenggelam. Lalu kita bertanya, di mana Yesus? Di mana Guru? Dan ternyata kita melihat Yesus sedang ada di buritan kapal. Bagi Tuhan, Tuhan bisa, karena dia Tuhan, dia tidak menjadi masalah, saudara. Tetapi yang menjadi masalah waktu problem itu datang, waktu badai itu datang dalam kehidupan kita, kepanikan itu yang seringkali membuat kita ini akhirnya menjadi panik, lalu kita merasa seolah-olah Tuhan itu, di mana Tuhan? Tuhan itu kok tidak menolong kita? Dalam keadaan begini kok Tuhan nggak tahu? Aku ini lagi susah, aku ini lagi penuh dengan pergumulan. Tuhan, ini sebentar lagi kapal ini sudah mau tenggelam. Di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Bayangkan ini murid-murid yang sudah berjalan sama Tuhan, sudah melihat banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi kemudian mereka memberikan satu pertanyaan yang mereka katakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Kenapa ada pertanyaan seperti begitu? Karena pada waktu datang, badai itu datang, topan itu datang, fokus mereka ada pada topan itu, sehingga hilanglah iman mereka. Tetapi kemudian ayat 39 berkata, "Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, 'Diam, tenanglah.' Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali." Bapak Ibu lihat apa yang terjadi. Di tengah kepanikan mereka, saudara, mereka bangunkan Yesus. Lalu Yesus bangkit. Lalu kemudian Yesus mengeluarkan satu perkataan yang luar biasa. Dia katakan kepada badai itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kata diam dan tenanglah itu kata Ibraninya yang memberikan suatu perintah yang penuh dengan otoritas. Seperti kalau kita misalnya kita lagi meeting, lagi apa, tiba-tiba anak kita ganggu, kita langsung bilang diam. Atau ada orang, atau misalnya kita punya piaraan, anjing kita menggonggong, lalu kita menghardik anjing itu, dan anjing itu seketika langsung diam. Karena suara yang dia dengar adalah suara yang penuh dengan otoritas. Begitu juga apa yang Tuhan Yesus lakukan. Waktu Tuhan Yesus katakan, "Diam, tenanglah," seketika itu topan itu, badai itu, danau itu tiba-tiba mentaatinya. Langsung suasana menjadi tenang. Mereka saat itu shock sekali, saudara. Saudara, mereka ayat 40, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Saudara, Tuhan Yesus setelah menghardik itu, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Bukankah Yesus ada di kapal itu? Tetapi keadaan seringkali membuat iman kita itu rontok.
membuat kita kehilangan kepercayaan karena fokus kita ada pada badai yang besar itu. Dan kita pikir Tuhan gak peduli. Sama seperti apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Mungkin kita merasa, Tuhan, apakah Engkau mendengar doa? Apakah Engkau tidak tahu? Kok lama sekali? Tetapi Bapak Ibu lihat apa yang terjadi kemudian. Ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara lihat perkataannya ayat 41. Mereka menjadi sangat takut. Ya, waktu badai itu datang menghantam kapal mereka, fokus mereka kepada badai itu dan mereka menjadi ketakutan. Mereka mengalami kepanikan. Tetapi waktu mereka melihat bagaimana Tuhan itu berdiri di kapal itu dan menghardik danau itu, menghardik badai itu dan badai menjadi tenang, terjadi satu perubahan. Ayat 41 berkata, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Maka ketakutan yang kedua mereka alami, tetapi ketakutan yang kedua mereka alami, mereka bukan takut lagi kepada problem. Mereka bukan takut lagi kepada badai. Tetapi dalam seketika seperti mata mereka itu terbuka akan sesuatu hal yang terjadi sehingga mereka menjadi sangat takut. Tapi sekali ini mereka menjadi sangat takut kepada Tuhan Yesus sendiri. Makanya ada perkataan yang berkata, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Lihat ayat ini. Bukankah mereka itu tahu kalau Yesus itu guru, Yesus itu yang mereka katakan adalah Tuhan atau anak Allah, tapi sekarang mereka mempertanyaan siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Setelah mereka lihat bagaimana danau itu menjadi tenang dalam sekejap. Saudara, ternyata waktu fokus pertama mereka kepada badai, kepada problem, kepada masalah, mereka menjadi sangat takut. Tetapi melalui badai itu ternyata Tuhan membawa level iman mereka ke satu tingkat lebih tinggi untuk melihat Tuhan dalam betul-betul kemuliaannya, sehingga membuat mereka menjadi sangat takut. Kenapa? Karena jangan lupa murid-muridnya ini adalah orang Yahudi, dan sebagaimana kita tahu orang Yahudi itu orang yang betul-betul sangat taat kepada firman Tuhan. Lalu dari kecil mereka sudah diajarkan untuk membaca Torah, untuk menghafalkan ayat-ayat tertentu di Alkitab. Dan ayat yang biasanya mereka hafal itu, yang mereka ketahui, yang mereka biasa seringkali doakan, itu adalah Mazmur. Dan ternyata Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu mereka melihat kejadian itu, mata mereka melihat Tuhan menenangkan badai, dan ingatan mereka langsung mengingat di dalam Mazmur 107 ayat 28, di mana Mazmur 107 ayat 28 berkata, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam dan sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Dalam Mazmur 107 ayat 28 ternyata itu ada pernyataan di perjanjian baru bahwa maka mereka berseru kepada mereka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. T-nya besar, U-nya besar, H-nya besar, A-nya besar, dan N-nya besar. Dalam perjanjian lama Tuhan itu mereka tulis Yod-He, Vav-He, yang mereka baca sebagai Adonai. Saking hormatnya mereka kepada Tuhan, bahkan nama Tuhan mereka nggak boleh sebutkan sembarangan. Jadi kalau mereka ketemu ayat itu, mereka langsung baca seketika menjadi Adonai, yang artinya Tuhan Jehovah, Allah yang luar biasa yang mereka sangat hormati, pencipta langit dan bumi. Dan dikatakan hanya Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, yang bisa menenangkan badai waktu orang berseru-seru, tiba-tiba badai itu menjadi tenang. Dan ayat ini tiba-tiba connect dalam pikiran mereka. Wah, ini Yesus ini adalah Allah dalam perjanjian lama yang adalah Jehovah. Karena badai tenang. Karena
Yang selama ini mereka tahu Tuhan, Tuhan, anak Tuhan, tetapi pengenalan mereka kepada Tuhan belum dalam. Lalu sekarang mereka menjadi sangat takut. Mereka tercengang-cengang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah Tuhan seringkali memakai badai itu untuk membuka mata rohani, untuk melihat kita, untuk punya rasa takut. Tapi rasa takut bukan takut yang seperti ketakutan, tapi rasa takut yang di dalamnya adalah unsur rasa hormat, menghormati Tuhan, kekaguman kepada Tuhan. Tiba-tiba dalam sekejap level iman mereka langsung naik dan mata mereka langsung terbuka. Wah, ini Tuhan, Jehovah, ini Yesus anak Allah, adalah Jehovah yang ada di kapal kita. Mereka menjadi hormat yang semakin dalam kepada guru mereka. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, inilah yang seringkali adalah yang harus kita alami. Waktu ada problem, ada masalah, seringkali ternyata ada berkat tersembunyi di belakangnya, di mana seringkali masalah itu dipakai Tuhan untuk membuat level iman kita semakin bertambah dan pengenalan kita kepada Tuhan semakin bertambah, terutama takut akan Tuhan semakin bertambah dalam hidup kita. Seperti Tuhan lagi mau mengubah kantong kulit kita yang lama itu menjadi kantong kulit yang baru, pengenalan kita akan Tuhan, supaya kita ini tidak sembarangan hidup kita, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Saudara lihat, Tuhan punya hati kepada jiwa-jiwa, satu jiwa saja, saudara, di waktu yang sangat tanggung. Dan jiwa yang mau dimenangkan ini adalah jiwa yang orang yang gangguan jiwa. Dan demi jiwa ini, satu jiwa ini, Tuhan Yesus membawa murid-muridnya harus mengalami badai. Tetapi di tengah badai itu, Tuhan Yesus sedang membuka hatinya supaya murid-muridnya melihat siapa Dia. Dia Tuhan yang betul-betul pencipta langit dan bumi, dan tidak ada sesuatu pun terjadi tanpa seizin Tuhan. Dan tetapi semuanya saudara lihat cuman untuk satu jiwa dimenangkan. Dan satu jiwa itu ditukar dengan murid-murid harus mengalami badai, dan satu jiwa itu juga ditukar dengan bagaimana babi-babi itu harus dikorbankan. 2000 babi, saudara, untuk masuk ke laut, keluar daripada orang kena gangguan jiwa yang namanya legion ini. Saudara lihat di sini. Hari-hari ini saya percaya melalui pandemik ini Tuhan tuh lagi berbicara kepada gereja Tuhan. Juga Tuhan lagi berbicara kepada umat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, tepatnya mungkin sekitar bulan Mei, ya, bulan 5, bulan 6, mungkin Bapak Ibu dengar berita pada waktu itu keadaan COVID-19 itu bukan seperti sekarang ini yang sudah semua orang akhirnya menjadi semakin orang sudah tidak takut lagi. Tapi pada beberapa bulan yang lalu COVID itu menjadi suatu yang sangat mengerikan. Dan kalau Bapak Ibu baca koran atau dengar berita bahwa ada satu klaster di Batam, klaster gereja namanya HOG, House of Glory, itu kena COVID-19, di mana dikatakan banyak sekali klaster itu, dan di koran di Batam ditulis sebagai klaster HOG itu adalah klaster terbesar di kota Batam. Ada 50 orang dalam klaster itu yang kena COVID-19, ya, yang masuk ke dalam setiap rumah sakit yang ada di Batam. Dan klaster HOG itu adalah saya sebagai gembalanya, saudara. Itu gereja kami yang ada di Batam. Dari 50 orang yang kena ini, di antaranya itu ada orang tua, 2 orang usia 68 tahun dan 1 usia 60 tahun. Lalu di dalam 50 orang itu ada 2 orang usia bayi, yaitu bayi kembar usia 1 tahun. Lalu di dalamnya itu ada diaken saya juga yang kena, yang punya penyakit bawaan, yaitu jantung. Yang sebelum COVID-19 aja jantungnya sudah salah, yang ada beberapa kali kena serangan jantung yang hampir membuat dia dipanggil Tuhan. Nah, dia kena COVID. Lalu ada lagi beberapa staf saya yang punya penyakit bawaan, yang harusnya dari 50 orang ini ada beberapa yang mati. Tetapi puji Tuhan, semuanya sehat, semuanya disembuhkan oleh Tuhan sampai hari ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pelajaran apa yang saya dapatkan dari peristiwa COVID-19 cluster HOG ini? Yaitu tentang Tuhan, tentang takut akan Tuhan. Kami ini waktu dengar COVID-19 itu, lalu di Bandung ada gereja, ada kematian, itu membuat kita itu menjadi takut. Lalu kemudian kita juga ibadah, bukan ibadah tatap muka lagi, kita ibadah online.
Tetapi staf saya konsentrasikan, kita punya menara doa di Batam ini, di gereja. Jadi semua masuk menara doa dengan memperhatikan prosedur kesehatan COVID-19 yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita nggak sembarangan, kita betul-betul hati-hati, kita menjaganya dan segalanya. Dan kita memancarkan 24 jam supaya jemaat bisa mengikuti menara doa untuk membangun mesbah Tuhan di rumah. Tetapi kemudian waktu kita ibadah online, saudara, ternyata tanggal 26 April itu online kita ada salah satu daripada petugas yang melayani di multimedia ternyata kena COVID-19. Dan dari situlah baru ketahuan, akhirnya dicek semua dan ada banyak sekali staf saya yang kena. Tetapi saya mau tracing back sebenarnya aslinya itu dari mana? Apakah pas di ibadah online itu atau sebelumnya? Ternyata jauh sebelumnya itu di menara doa. Bayangkan menara doa yang kami anggap tempat yang paling kudus, tempat yang paling sakral untuk memuji dan menyembah. Ternyata COVID-19-nya masuk beberapa minggu sebelumnya dari sana. Makanya pendoa-pendoa saya gantian. Demam, sakit, sembuh, demam lagi yang lain, gantian. Dan pada waktu itu kita coba evaluasi dan kita nggak punya alasan untuk percaya bahwa itu COVID-19. Karena pada waktu itu periksaan yang demam pun ke dokter pun nggak mau periksa. Semuanya serba online, jadi serba susah, jadi nggak tahuan. Dan ada yang waktu itu sakit juga, sampai rumah sakit, masuk rumah sakit, dan dokter bilang ini bukan COVID-19, ini tipes. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sampai betul-betul ternyata itu COVID-19. Dan ternyata penyebarannya di antara staf saya begitu besar. Dan saya ingat sekali pada waktu itu, ya, puncak-puncaknya staf saya tuh semua, waduh. Dan staf saya yang kena ini bukan staf yang, maksudnya mereka semua rata-rata ketua departemen, bahkan wakil gembala, wakil saya juga kena. Jadi ada satu hari di mana saya itu betul-betul hancur hati. Saya sama istri kami betul-betul nangis dari pagi, waduh, betul-betul goncang, saudara. Saya berpikir pada waktu itu, waduh, ini reputasi, ini apa semua. Karena beritanya sudah begitu tersebar dan begitu banyak, sampai akhirnya saya mengalami satu perubahan. Saya nggak peduli lagi dengan yang namanya reputasi gereja. Dan tiba-tiba ada diaken saya mengingatkan saya, Pak Erwin, ingat nggak waktu kita lagi meeting untuk memutuskan ibadah online, ada satu orang koordinator ibadah saya di Mandarin yang mendapat penglihatan dan dia ceritakan bahwa kita itu seperti pohon yang besar. Lalu kemudian ada banyak buah dan daunnya yang dapat dimakan. Tetapi kemudian di dalam pohon itu waktu dibuka lapis demi lapis, di tengah-tengahnya itu ada seperti putih-putih di dalamnya. Dan itu seperti ulat. Waktu pertama saya dengarkan itu, saya tuh nggak nganggap. Tetapi karena COVID ini terjadi, tiba-tiba apa yang sudah disampaikan itu jadi, oh iya, rupanya Tuhan tuh tidak memberitahu kepada saya, Tuhan tuh lagi bersihkan pohon itu besar tetapi dari dalamnya. Saya langsung tahu ini teguran mulai dari saya sebagai gembala sampai seluruh staf saya. Tuhan tuh lagi mau bersihkan. Tuhan tuh mau ganti kantong kulit kami yang lama menjadi baru. Yang selama ini mungkin di dalam pelayanan semuanya menjadi biasa. Nggak ada rasa hormat lagi sama Tuhan. Artinya kurang rasa takut sama Tuhan. Mungkin ada banyak hal-hal yang terjadi yang dianggap remeh. Semuanya pokoknya seperti rutinitas. Lalu di dalamnya tidak ada persatuan karena semuanya mungkin saling tersinggung, saling sakit, saling apa, gesek-menggesek, dan ada banyak hal yang terjadi. Dan melalui ini saya ini tahu Tuhan dan saya minta ampun. Lalu kemudian saya kumpulkan semua melalui Zoom yang ada di rumah sakit. Semua rumah sakit di Batam ada staf saya karena ada 50 orang beserta keluarga mereka, bukan jemaat tetapi staf saya dan keluarga-keluarga mereka. Jadi kita mengadakan satu pertobatan. Wah, saya pimpin mereka, saya ceritakan ini loh yang Tuhan sedang lakukan. Dan itu terus mengalir sampai ke diaken saya ceritakan, bahkan saya khotbahkan seperti sekarang saya khotbahkan kepada jemaat saya. Di mana Tuhan ini lagi membersihkan kita, lagi menggantikan kantong kulit kita yang lama menjadi kantong kulit yang baru untuk siap menerima anggur yang baru. Supaya kita ini lebih takut akan Tuhan, lebih hormat akan Tuhan.
Saudara, pengertian ini, saudara lihat melalui badai ini membuka mata rohani saya, membuka mata rohani gereja untuk lebih lagi yang namanya takut akan Tuhan. Karena hari-hari ini gereja Tuhan sudah kehilangan fokusnya. Sudah banyak yang tidak takut akan Tuhan. Sementara dosa jalan terus, penyembahan juga jalan terus. Orang sudah banyak kehilangan fokus. Dan melalui badai ini, saya percaya melalui pandemi ini, saudara lihat ada banyak gereja, ada banyak pendeta yang menjadi korban dan segala sesuatu. Itu sebenarnya peringatan buat kita ini juga, supaya kita ini lebih betul-betul takut akan Tuhan. Saudara, saya ingat cerita bagaimana waktu itu Daud sedang hendak memindahkan tabut Tuhan dari Filistin, mau dibawa ke Yerusalem. Tetapi di tengah jalan ada Ayo dan Uza yang menemani tabut dan barisan, dan Daud menari-nari di situ, saudara. Dan Alkitab katakan waktu tabut itu dibawa dengan kereta itu mulai miring, Ayo dan Uza berusaha untuk menopangnya. Maksudnya baik, tetapi dua orang ini mati, saudara. Saudara, Ayo dan Uza ini dua-dua punya nama yang unik, yang artinya yang satu adalah kekuatan, yang satu lagi namanya compromise, saudara. Dan mereka ini adalah dua orang yang dekat sama Daud, makanya bisa dekat dengan tabut itu. Mereka Daud niatnya benar, tetapi kemudian ada kematian, dan Alkitab katakan Daud itu menjadi marah sekali sama Tuhan. Tuhan, kenapa ada kematian? Niat kami baik, niat kami benar, kenapa ada kematian? Dan Daud saking marahnya, dia kecewa, dan akhirnya nggak berani bawa tabut itu. Dia menjadi takut, ketakutannya marah sama Tuhan. Lalu kemudian ditinggalkanlah di rumah Abinadab. Tetapi anehnya, selama 3 bulan Abinadab diberkati oleh Tuhan, keluarganya diberkati. Kenapa? Karena Abinadab betul-betul merawat tabut itu. Dan sampai berita itu kepada Daud. Kemudian Daud pikir, wah kalau gitu sudah nggak ada apa-apa. Dan Daud, saya percaya, di tengah-tengah kekecewaannya dengan badai yang dihadapinya, di tengah-tengah waktu dia mencari Tuhan, Tuhan mulai singkapkan. Baru Daud mulai mengerti, dan Alkitab katakan Daud menjadi takut akan Tuhan. Dari kemarahannya, dari ketakutan akan kematian itu, sekarang dikatakan Daud itu menjadi takut akan Tuhan. Rasa hormat kepada Tuhan timbul, matanya dibukakan, sehingga dia tahu, oh ternyata Tuhan bukakan cara mengangkut tabut itu jangan pakai kereta, tetapi cara menyangkutnya adalah harus sesuai dengan aturan Tuhan. Harus dipikul oleh imam. Dan para imam Tuhan bilang, kamu sekarang karena tidak ada kehadiran kamulah, makanya ada kematian. Sekarang para imam, kamu harus menguduskan diri kamu semua, dan kamu harus berada di depan. Dan untuk memanggul tabut perjanjian itu diperlukan unity. 4 orang di kiri, kanan, depan, belakang harus sama-sama bergerak, harus ada unity, dan mereka harus hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, sampai akhirnya tabut itu masuk ke Yerusalem. Dan di situ Tuhan memberkatinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini melalui badai yang sedang terjadi di seluruh dunia ini, Tuhan lagi berbicara kepada gereja Tuhan, kepada kita semua untuk bertobat, untuk melihat sesungguhnya Tuhan ini bukan Tuhan yang kaleng-kaleng, bukan Tuhan yang main-main yang bisa kita tipu-tipu, yang Tuhan yang mentolerir dosa, Tuhan yang kita anggap Tuhan tuh mengerti keadaan kita, jadi nggak apa-apa. Sementara kita ikut Tuhan, kita lakukan hal yang salah, kita lakukan nggak apa-apa. Saya mau kasih tahu, nggak bisa, saudara. Tuhan itu adalah Tuhan yang suci, Tuhan itu adalah Tuhan yang benar, Tuhan itu adalah Tuhan yang kudus, yang tidak bisa mentolerir yang namanya dosa, karena dia sudah mati di kayu salib. Yang Tuhan mau umat yang kudus, umat yang takut akan Tuhan, umat yang benar. Maka saudara, kalau kita ini berjalan dalam takut akan Tuhan, maka ada berkat yang Tuhan berikan. Saya mau tutup dengan Kisah 9 ayat yang ke-31. Saudara, ini ayat yang sangat luar biasa. Di tengah-tengah pandemi yang mungkin kita berpikir juga sebagai gereja Tuhan, waduh kita kehilangan jemaat kita, lalu ekonomi segala sesuatu jadi serba susah. Tapi lihat ayat ini, Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut
akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jumlahnya bertambah semakin besar oleh penghiburan Roh Kudus, karena seluruh jemaat hidup dalam takut akan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang pandemik, keadaan susah, tetapi kita jangan kehilangan fokus. Waktu kita fokus kepada Tuhan dan kita hidup dalam takut akan Tuhan, Tuhan yang kudus, Tuhan yang benar, maka Bapak Ibu lihat, pada akhirnya nanti keadaan itu Tuhan balikan untuk menjadi berkat buat umat Tuhan, supaya orang bisa tahu ada Yesus yang luar biasa, Yesus pencipta langit dan bumi, satu-satunya Allah yang hidup dan Allah yang benar, di mana seluruh umat Tuhan juga harus belajar takut akan Tuhan dalam kekudusan, berjalan dalam hormat, takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, aku berdoa, berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya dimanapun mereka berada, mata rohani mereka terbuka, dan mereka boleh berjalan dalam takut akan Tuhan di tengah situasi yang susah ini. Karena kami akan melihat pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, karena kami nggak mau fokus kepada badai, tapi kami mau fokus kepada Tuhan Yesus yang hebat. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dari Batam. God bless you.